Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Aisyah dengan NIM 25050360005. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di materi kali ini kita akan membahas tentang topik, kerangka, dan situasi ilmiah serta tema. Apa sih pengertian topik itu? Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya, merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Aktivitas menulis maupun berbicara tidak akan dapat dilakukan tanpa topik. Topik juga merupakan hal pertama yang harus dipikirkan penulis saat akan membuat karya ilmiah. Topik ditentukan paling awal oleh penulis, dan setelah itu baru bisa menyusun tema dan judul. Topik adalah pokok pembahasan dalam sebuah karya ilmiah. Agar bisa dikatakan baik, topik harus mampu mencakup seluruh isi tulisan dan menjawab pertanyaan atas permasalahan yang akan dibahas. Ciri utama topik adalah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk menentukan topik. Di antaranya, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Topik yang dipilih harusnya dikuasai penulis. Topik yang dipilih menarik untuk dibahas. Sumber-sumber tulisan memadai dan dapat diperoleh. Serta topik yang dibahas tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Itu tadi, pemilihan topik pun harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya, yaitu tidak terlalu baru, tidak terlalu teknis, dan tidak terlalu kontroversial. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah pokok pembicaraan dalam sebuah cerita. Tema adalah unsur penting yang menyatukan keseluruhan cerita. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tema adalah inti dari suatu cerita yang mengarahkan cerita menjadi gagasan utama dalam suatu cerita. Selain mengetahui pengertian dari tema, kita juga harus mengetahui fungsinya. Fungsi dari tema adalah untuk memberi arah dan fokus pada karya sehingga unsur-unsur seperti plot, tokoh, dan latar saling mendukung dan konsisten. Setelah itu, menghubungkan elemen-elemen cerita sehingga membentuk kesatuan yang harmonis, membangkitkan emosi dan empati pembaca atau penonton terhadap pengalaman dan konflik dalam karya, menyampaikan nilai moral, pesan sosial, atau kritik kepada audiens. Dalam drama, tema sangat penting untuk menentukan jalannya alur dan unsur intrinsiknya. Serta dalam komik, tema juga berfungsi sebagai acuan visualisasi gambar dan kata agar pembaca dapat menangkap pesan dengan mudah serta memberi identitas khas pada komik tersebut. Selanjutnya adalah kerangka. Apa sih kerangka itu? Kerangka adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Nah, fungsi utamanya biasanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka memungkinkan pengarang melihat kekuatan dan kelemahan dalam karangannya. Terdapat dua jenis kerangka, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Kerangka topik terdiri atas kata, frasa, atau klausa yang didahului tanda-tanda yang sudah lazim untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Tanda baca akhir tidak diperlukan karena tidak dipakainya kalimat lengkap. Sedangkan kerangka kalimat lebih bersifat resmi, berupa kalimat lengkap, dan pemakaian kalimat lengkap menghendaki pemikiran yang lebih lengkap daripada yang dituntut dari kerangka topik. Istilah sitasi merupakan istilah atau unsur serapan dari bahasa Inggris yaitu citation. Sitasi dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sitiran. Sedangkan makna sitiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah mengutip, menyebut, atau menulis kembali kata-kata yang telah disebut. Sitiran dilakukan dengan tujuan menulis kembali informasi berupa ide, konsep, atau data, atau fakta dengan menyebutkan sumber yang diperolehnya, informasi tersebut, serta menyebutkan kepemilikannya. Penggunaan sitasi atau sitiran dalam penulisan karya ilmiah tidak dapat dipisahkan dengan tujuan sebagai bahan pusaka untuk mendukung tulisan. Nah, itu dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.